Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rista Nika. Saya adalah seorang guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 2 Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktek baik yang saya lakukan untuk mengikuti kegiatan Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan Hebat tahun 2024. Latar belakang dari praktek baik ini adalah keprihatinan terhadap berita di luar sana yang banyak mengabarkan betapa masih sulitnya remaja sekarang untuk mengelola emosional mereka, sehingga menyebabkan mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma. Beragam perilaku menyimpang seperti kekerasan, kemudian tindakan bullying, perilaku kekerasan seksual, dan lain sebagainya merupakan contoh dari belum mampunya remaja untuk mengelola sosial emosional mereka. Dari hasil observasi dan juga identifikasi di kelas saya, akar permasalahan yang terjadi adalah yang pertama, siswa belum mampu untuk mengelola emosinya. Dan yang kedua, kurangnya metode pembelajaran yang bisa mengakomodir siswa untuk mengelola emosinya tadi. Maka dari itu, sebagai guru bimbingan konseling, saya merasa perlu untuk mengajak siswa saya belajar mengelola sosial emosionalnya lewat program serasi, yaitu integrasi antara sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Ada yang merasa nggak nyaman hari ini? Iya. Ada yang iya, ada yang enggak. Oke, merah, kuning, hijau. Siapa yang ada di zona merah hari ini? Angkat tangan. Merah, 1, 2. Oke, nggak apa-apa. Ini apa ini maksudnya? Merah, kuning, hijau? Kuning. Oke, siapa yang di zona kuning hari ini? 1, 2, 3. Yang ada di zona hijau hari ini? 1, 2, 3. Nah, baru 3 orang yang siap untuk belajar. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bisa siapa yang bikin doa nih? Siapa yang bikin doa? Diki. Boleh, yuk berdoa dulu baru nanti kita lanjut. Terima kasih Diki sudah membantu teman-teman untuk berdoa. Ya, ini sekarang silakan untuk berdiri. Relaksasi. Untuk aturan gamenya sangat mudah. Intinya adalah ingat kata ibu kita. Ingat kata ibu kita. Ya, lakukan apapun dari kata ibu kita. Kita coba. Pegang kepala. Cek lagi, coba lagi. Pegang pundak temannya. Kata ibu kita, angkat tangan kiri. Kata ibu kita, turunkan tangan kiri. Kata ibu kita, angkat tangan kanan. Kata ibu kita, turunkan tangan kanan. Kata ibu kita, pegang pundak temannya. Oke. Turunkan tangannya. Nah, bagaimana sekarang? Yang merasa di zona merah dengan kuning, apakah sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai sesinya ya. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara untuk mengelola emosi. Kalau di sesi sebelumnya kan teman-teman sudah belajar untuk mengenali emosi. Dari warna kuning, merah, dan hijau. Kemarin kita belajar bersama-sama nih buat mendeteksi. Zona kuning untuk perasaan yang kurang nyaman, zona hijau untuk perasaan yang nyaman atau baik-baik saja, zona merah untuk perasaan yang tidak nyaman. Oke, teman-teman tahu dong ya bentuk-bentuk emosi. Ya, sekarang ini mau nanya lagi nih buat kita review yang kemarin. Yang ada di zona merah itu perasaan apa saja? Marah, Kecewa. sedih. Kalau yang kuning apa saja?
Guguk. Guguk. Oke. Ini Ibu ada satu poster yang bisa membantu untuk menjelaskan. Jadi pada dasarnya semua emosi yang kalian rasakan itu ternyata bentuknya energi. Jadi kalau di sini diklasifikasinya jadi 4. Kalau kita kan memang klasifikasinya bisa 3 aja, merah, kuning, dan hijau. Tapi kalau di sini dikategorikan jadi 4, merah, kuning, hijau, biru. Sangat ini perasaan pahamnya meledak. Nah itu pertama kali masuk ke situ. Untuk memahami lingkungan sekitar. Pada akhirnya, konsep ini bergantung pada budaya. Sama halnya antara Mavi dan Kapke. Sekilas tidak ada yang kita kan dari pertama cara mengadopsi ya. Saya mandiri. Jadi kita harus mengajarkan yang gampang. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya Rohana. Saya Media. Di dalam otak kita ada bagian sistem yang bernama limbic. Sistem limbic terbagi menjadi 4 bagian: talamus, hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Hal-hal penting yang bisa kita lakukan lah hampir setiap harinya, mungkin setiap hari bisa kita lakukan hal-hal sederhana seperti ini agar kita semua dapat mengelola emosi kita dengan baik. Sampai di sini penjelasan kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kita harus menanganinya dengan pelan-pelan. Kita harus cari akar permasalahan dari orang tersebut, mengapa dia emosi kepada kita. Jangan ketika dia emosi kita juga ikut emosi, itu tidak boleh karena itu akan menyebabkan konflik yang berlebihan. Jadi ketika orang-orang yang emosi kepada kita, kita harus mencari akar permasalahannya, cari selak beluknya kenapa dia emosi kepada kita. Lalu jika ketemu permasalahannya, kita juga cari solusinya agar orang tersebut amarahnya bisa redam. Jadi hubungan kita dengan orang tersebut bisa baik dan bagus kembali. Seperti itu. Kalau sudah cukup jawaban. Berkaitan dengan apa yang sudah kalian pelajari tadi, kita akan melakukan proses refleksi ya. Jadi kalau namanya belajar itu nggak bisa hanya dengan kita belajar kemudian ya sudah itu saja. Kita harus tahu nih apa sih yang kita dapatkan hari ini. Kemudian dari apa yang sudah kita dapatkan, apa yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari ke depan. Ibu sudah menyiapkan satu link Padlet, nanti Ibu kirim, kemudian kalau diisi ya. Nama saya Ibrahim, kelas 11 Perhotelan dari Sekolah SMK Negeri 2 Kuala Kapuas. Selama saya mengikuti pembelajaran bimbingan konseling yang diajarkan oleh Ibu Aristanika tentang materi sosial, emosional, mudah dipahami, sangat seru karena pembelajaran itu membuat saya bisa mengatur emosi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Diki Afreja dari kelas 11B Perhotelan dari Sekolah SMKN 2 Kuala Kapuas. Selama saya mengikuti pembelajaran bimbingan konseling dari Ibu Aristanika, saya merasa sangat senang dan bahagia. Ibu Aristanika selalu menyesuaikan dengan apa yang kami inginkan pada saat belajar. Seperti saya ingin cara belajar yang visual dan praktek. Dan juga Ibu Aristanika menerapkan semua metode itu kepada semua kelas, sehingga cara belajar dari satu kelas ke kelas lainnya itu berbeda-beda. Setiap Ibu Aristanika mengajar, hampir tidak ada orang yang mengantuk, karena pembelajaran yang diberikan sesuai dengan apa yang kami inginkan, sehingga pembelajaran terasa cepat selesai. Ibu Aristanika sangat sesuai dengan cara pembelajaran pada zaman sekarang, karena pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kami inginkan, sehingga murid-murid yang diajar tidak cepat bosan. Ibu Aristanika luar biasa. Pembelajaran sosial emosional yang dilakukan oleh Ibu Aristanika memberikan dampak positif bagi siswa. Selain ini, yang saya lihat siswa cenderung terbuka dan aktif mengikuti pembelajaran. Ini menginspirasikan kami dari jurusan Tata Boga untuk melakukan adaptasi. Program pembelajaran sosial emosional yang dilakukan oleh Ibu Aristanika memberikan dampak positif bagi siswa. Siswa menjadi lebih terbuka dan mengikuti pembelajaran dengan semangat dan senang.